Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru ketemu channel aku, salam kenal buat semuanya. Rasanya seneng banget bisa sharing lagi tentang budgeting. Kali ini saatnya buat bagi income ke dalam pos-pos di dompet pintar ini. Dompet pengatur keuangan yang berisikan pos-pos dari kategori pengeluaran tidak tetap dan pengeluaran tetap ya teman-teman. Dan sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer, ini hanya sekedar sharing aja bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kita bisa sama-sama semangat buat belajar budgetingnya. Alhamdulillah aku udah terima income sebesar 2.700.000. Dan seperti biasa aku udah tukar dengan pecahan biar lebih mudah buat dibagi sesuai budget dari setiap posnya. Beberapa hari kemarin aku udah bikin rencana anggaran, jadi biar lebih mudah aja saat terima income, tinggal dibagi sesuai kebutuhan. Dan dengan cara budgeting seperti ini, kita bisa mengatur untuk membatasi pengeluaran tapi tetap memprioritaskan kebutuhan. Dan gimana kabarnya hari ini teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu baik ya. Semoga dengan semua aktivitas yang kita jalani, kita selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan. Dan buat yang samaan lagi belajar budgeting, semangat terus. Semoga kita semua selalu diberi rezeki yang berkah dan dilancarkan usahanya. Amin. Lanjut, ini aku mulai isi setiap pos sesuai budgetnya masing-masing. Semua kategori dari pos-pos ini sesuai kebutuhan keluarga kami. Yang pertama, biasanya aku dahulukan untuk pos-pos biaya hidup. Ini paling penting atau prioritas ya teman-teman, seperti pos untuk budget belanja mingguan, untuk belanja bulanan, kebutuhan air, listrik, BBM, dan sekarang pulsa atau kuota juga termasuk kebutuhan. Jadi harus diatur dan dianggarkan secara rinci sesuai kebutuhannya. Yang kedua, ada pos dana darurat. Ini juga pos yang sangat penting, bisa untuk mengantisipasi kondisi darurat atau hal-hal yang tidak terduga. Misalnya ada yang sakit atau butuh dana perbaikan yang mendesak. Jadi kita bisa mulai persiapkan dari sekarang sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Lanjut, yang ketiga ada pos dana sosial. Selain untuk budget sedekah atau membantu orang-orang di sekeliling kita, misalkan untuk menjenguk jika ada yang sakit, budget ini juga bisa dipakai saat ada acara-acara tertentu seperti kondangan yang mengharuskan kita memberi kado atau uang ya teman-teman. Dan yang keempat itu untuk pos tabungan. Kategorinya bisa dibuat sesuai kebutuhan. Misalkan untuk tabungan pendidikan anak, untuk membangun atau renov rumah, untuk tabungan pensiun, atau untuk tabungan tujuan lainnya. Itu bisa disisihkan dari sebagian income sesuai kemampuan masing-masing. Yang kelima, ada tabungan investasi. Sama halnya pos tabungan, keduanya itu sama-sama proses menyisihkan uang. Tapi kalau untuk tabungan dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai tujuannya. Sedangkan tabungan investasi itu lebih untuk mencapai target, untuk menambah nilai aset atau menjaga nilai uang. Biasanya berfokus pada tujuan keuangan jangka panjang ya teman-teman. Dan yang keenam ada pos untuk keinginan. Jadi selain untuk kebutuhan, tabungan, kita juga bisa kasih reward ke diri sendiri atau keluarga, misalkan untuk budget buat jajan, makan di luar, ataupun buat liburan. Dan jika kondisinya masih ada tanggungan hutang atau bayar cicilan, itu bisa ditambahkan satu pos lagi, yaitu pos kewajiban yang tentunya lebih harus diutamakan. Dan ini aku sampai di pos kategori pengeluaran tetap. Ada budget sinking fund, itu budgetnya 300.000. Lanjut untuk pos dana sosial, karena ada jadwal kondangan bulan ini sedikit aku tambah budgetnya ya, jadi sebesar 300.000. Dan untuk pos yang terakhir itu ada pos iuran, masih dapat budget sebesar 50.000. Alhamdulillah seluruh pos sekarang udah aman, dapat budget sesuai kebutuhan 1 bulan ke depan. Lanjut aku akan isi untuk 3 pos tabungan utama. Untuk budget tabungan biasanya tergantung income ya teman-teman.
jika ada penurunan income, aku juga akan sedikit kurangin untuk budget tabungan. Bulan ini untuk tabungan modal dapat 50.000. Aku lihat dulu catatannya. Untuk saldo terakhir ada 350.000 dan kali ini dapat tambahan 50.000. Untuk saldonya sekarang totalnya jadi 400.000 ya teman-teman. Aku akan hitung dulu uangnya. Untuk tabungan modal ini biasanya hanya aku isi 1 bulan sekali, dan sekarang saldonya terkumpul 400.000 sesuai catatannya. Lanjut ke tabungan kedua, ada tabungan investasi. Bulan ini hanya dapat budget 50.000 ya teman-teman. Karena income mengalami penurunan, jadi aku juga kurangin untuk budgetnya. Dan untuk saldo terakhir itu sebesar 800.000 dan sekarang dapat tambahan 50.000, jadi saldonya bertambah jadi 850.000. Meski tabungan-tabungan ini butuh waktu panjang, itu nggak apa-apa karena ini salah satu cara mempersiapkan budget untuk kebutuhan di masa mendatang. Jadi dibuat nabungnya itu sesuai kemampuan supaya tidak terasa memberatkan. Dan aku udah hitung uangnya sesuai catatannya, terkumpul 850.000 untuk tabungan investasi. Lanjut ke tabungan dana darurat, untuk budgetnya itu 100.000 di tiap bulannya. Dan aku lihat dulu trackernya, nggak terasa udah hampir selesai. Untuk nabungnya ini aku buat dengan target nggak terlalu besar, dan nanti jika udah full lanjut buat lagi dengan target yang baru sampai jumlah dana yang dibutuhkan. Sebenarnya untuk tabungan dana darurat itu budgetnya 200.000, tapi aku bagi yang 100.000 buat dana servis dan dana kesehatan yang diatur sebagai dana darurat bulanan. Alhamdulillah untuk tabungan dana darurat sampai di bulan ini udah terkumpul 1.600.000 sesuai trackernya. Dan untuk yang terakhir aku mau isikan 50.000 tadi di pos sisa ini. Jadi seperti nabung ya teman-teman, beberapa bulan ini aku selalu sisihkan untuk budget biaya ganti plat motor. Waktunya itu bulan depan pas di minggu terakhir nanti. Dan ini aku tambah 50.000. Ini aku hitung dulu uangnya. Dan sekarang untuk uangnya ini udah terkumpul 225.000 ya teman-teman. Jika udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari seperti ini, pastinya akan sedikit mengurangi beban untuk langsung mengeluarkan budget yang lumayan besar, yang kadang dengan kondisi income yang pas-pasan pasti cukup terasa memberatkan. Alhamdulillah pos di dompet pintar dan juga di binder saving ini udah aman, udah terisi semua. Bagian awal budgeting September 2024 udah selesai. Aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.